kesaksian kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan rasa tanggung jawab kami ini, jikapun kami harus mati, izinkan kami harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Izinkan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini tak lebih adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga dan melindungi kita bersama dari berbagai macam penyakit dan juga malapetaka yang sering muncul di dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin ada berita duka dari sahabat saya juga ini, sahabat saya, saudara Ali Mahrus At-Tamimi ya. Jadi berita dukanya itu kemarin meninggal, dan pagi tadi, siang tadi dimakamkan di Bali ya, karena beliau saat ini ada di Denpasar. Seperti kita ketahui bersama, ini Pak Ali Mahrus ini memang penuh dengan kontroversi selama beliau masih hidup. Dan yang sangat saya sayangkan adalah di saat detik-detik beliau meninggal, beliau memilih kembali menjadi Kristen lagi. Ya, kita sangat bersedih ya lihat sahabat saya seperti itu, apalagi dulu sama-sama berjuang di Yayasan Abdullah Wasian Foundation. Seperti diketahui bersama bahwa semenjak dia dulu pertama adalah Muslim, kemudian waktu itu mengaku-ngaku sebagai Panglima FPI wilayah Jawa Timur, kemudian dia sempat dikejar-kejar orang FPI karena beliau waktu pengakuannya itu adalah berbohong ya. Ini flashback kejadian yang dulu aja. Kemudian beliau akhirnya bersahadat. Kisahnya dulu adalah pertama dia ini mulanya Islam ya. Kemudian dia masuk Kristen. Selama menjadi Kristen dia berkhotbah itu selalu menjelek-jelekan Islam. Bahkan dia ngaku-ngaku mantan Panglima FPI dari wilayah Jawa Timur yang kemudian murtad, memilih masuk menjadi Kristen. Kemudian di dalam banyak sekali video-videonya, Ali Mahrus ini kemudian menghina-hina Islam, bahkan dia menghina ibadah haji, bahkan dia mengolok-olok bahwa air Zam-Zam itu air dari PDAM. Banyak sekali waktu itu ya hujatan-hujatan yang sangat luar biasa. Kemudian dengan pendekatan kita yang dilakukan oleh AWF, kemudian dengan rekan-rekan muslim yang lain, kemudian kita melakukan berdakwah pada si Ali Mahrus ini. Akhirnya dia bersedia masuk Islam lagi. Nah, akhirnya beliau waktu itu bersahadat. Videonya juga ada di YouTube. Ali Mahrus bersahadat kembali. Kemudian semenjak dia bertobat ini, beliau masih dalam pengawasan dari Yayasan Abdullah Wasian Foundation karena beliau bertempat tinggal di Surabaya. Jadi kita yang saat itu senantiasa berkoordinasi ya dalam pengawasan dan sebagainya. Bahkan di setiap acara-acara dialog Islam dan Kristen, Pak Ali Mahrus itu selalu kita pakai menjadi moderator. Jadi waktu itu beliau kita jadikan di setiap dialog-dialog kita jadikan moderator. Kemudian dalam suatu kesempatan ini ya, saya pernah ke rumahnya itu di Surabaya. Dia tunjukkan tempat gudang ya, tempat tempat menimbun sembako itu. Oh iya, perlu diketahui bahwa selama di Surabaya beliau banyak
Jadi disupport ya dari Abdullah Hasan Foundation, baik itu kontrakan rumah dan sebagainya. Bahkan kita modali untuk berusaha supaya untuk mendapatkan penghasilan ya. Karena apa? Karena biasanya kasus-kasus mualaf yang sudah berumur ya, kebanyakan seperti itu. Apalagi seorang rumah tangga, kepala rumah tangga, cari kerjaan susah, sementara biasanya diasingkan dari keluarga dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah masalah ekonomi ini terjadi tarik menarik ya. Terus terang aja saya katakan tarik menarik antara kubu gereja dengan kubu muslim. Kita ketahui bersama bahwa yayasan-yayasan pembina mualaf itu biasanya yayasan-yayasan kecil ya. Kita mengumpulkan dana itu adalah dari donatur, bahkan kadang-kadang juga urunan dari anggota untuk mensupport pembina para mualaf yang kita bina waktu itu. Jadi memang ada tarik menarik ya. Jadi Pak Ali Mahfuz pernah bercerita pada saya bahwa kartu pendetanya, bahkan ditunjukkan waktu itu, kartu pendetanya itu sampai hari ini belum dicabut. Jadi kepesertaannya dia sebagai jadi seorang pendeta itu tidak pernah dicabut, dan dia tunjukkan tempat apa itu ada timbunan beras, gula dan sembako itu ya, dia tunjukkan pada saya waktu itu, ini semua dari gereja, dia bilang. Bahkan anaknya Pak Ali Mahfuz pun itu disekolahkan di sekolah teologi di Malang, tuh disekolahkan oleh gereja, dibiayai oleh gereja. Dan Pak Ali Mahfuz selama menjadi muslim pun selalu ditantang sama pihak-pihak gereja bahwa kamu menjadi mualaf dapat apa, mending kembali saja menjadi Kristen. Tetapi waktu itu Pak Ali Mahfuz selalu ngomong ya di depan saya, bahkan di depan teman-teman saya juga. Bahkan ada videonya waktu itu, cuman saya cari videonya nggak ada, soalnya di laptop saya yang rusak gitu ya, jadi tidak ketemu. Dia bilang sama saya bahwa sampai mati dia akan tetap memegang Islam, apapun godaannya dan apapun ujiannya, dia akan berteguh memegang tali Islam. Bahkan dia bilang pada saya, sampai mati saya tetap memegang Islam. Tetapi ternyata ya gitulah, masalah ekonomi itu susah memang. Jadi sempat ada tarik menarik antara kubu gereja dan kubu Kristen, kubu gereja dan kubu Islam sama-sama memberi support pada saudara Ali Mahfuz ini. Dan dari tunjangan dia sebagai pendeta pun masih tetap dikasih, padahal waktu itu Pak Ali Mahfuz sudah menjadi muslim. Dia sudah tidak pernah ke gereja, dia sudah melakukan sholat. Bahkan di beberapa tempat acara Abdullah Hasan Foundation selalu saya jadikan moderator untuk memimpin acara-acara dialog. Dan bahkan dia juga pernah mengisi acara di sebuah masjid juga untuk memberi testimoni kesaksiannya dia menjadi mualaf waktu itu. Setelah dia kembali dari dia menjadi pendeta menjadi Islam. Nah, waktu itu kita sudah sering ya, jadi waktu itu karena Yayasan ABF ini bukan yayasan yang besar ya, kita membantu pun juga sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi waktu itu rumah kita kontrakkan, kemudian beberapa kebutuhan juga kita support, tetapi ya kemampuan yayasan yang kecil ini tidak bisa menanggung seluruhnya, apalagi seterusnya ya. Jadi meskipun kita kasih modal dan sebagainya, ternyata di tengah-tengah juga hilang, habis. Nah, di tengah-tengah soal ekonomi yang susah ini muncullah seorang yang penginjil waktu itu. Kita ketahui bersama dia adalah Pauzang. Dia mendatangi saya di Surabaya, bahkan beberapa kali ketemu dengan saya. Bahkan saya kenalkan juga waktu itu dia ingin ketemu dengan Pak Ali Mahfuz. Saya kenalkan Pak Ali Mahfuz. Nah, ternyata tujuannya dia mendatangi para mualaf ini adalah untuk merayu para mualaf ini untuk kembali, termasuk Pak Yudi Mulyana waktu itu kan kasusnya. Akhirnya Pak Ali Mahfuz ini benar, di tengah-tengah keterpurukan soal ekonomi, Pauzang hadir, Pauzang juga memberi sokongan dana dan sebagainya. Akhirnya mungkin karena
tidak kuat iman, mungkin tidak kuat menahan beban hidup, dia akhirnya menerima kembali tawaran menjadi Kristen. Mendikte saya, dan posisi anak saya yang paling terakhir ini bersama kakaknya itu dibawa oleh orang FPI sampai 3 hari dengan tekanan kalau tidak menuruti atau menandatangani surat dari MUI tidak akan dipulangkan anak saya ini. Ya puji Tuhan, saya hambanya yang terkasih, saya Ali Makrus kata Mimi, apapun yang menjadi berita di luar sana itu hak seseorang berpandangan berpendapat. Tapi perlu diketahui mulai tahun 2004 hingga sampai tahun 2017 saya Ali Makrus bersama istri sama 5 anak saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan yang Maha tahu. Saya tidak mengadakan pembenaran diri dalam masalah ini, tapi saya ingin menyatakan sikap saya bahwa sampai detik hari ini, insya Allah sampai husnul khatimah, saya tetap melayani Yesus. Hari ini, tanggal 16 Oktober, saya, Joseph Paulsan, telah menjadi saksi bahwa saudara kami, Ali Makrus Atamimi, telah kembali ke dalam komunitas. Jadi akhirnya waktu itu saya dikirimi video oleh Pak Paulsan bahwa Pak Ali Makrus ini sudah dibaptis. Bahkan terakhir dia bilang Pak Ali Makrus sudah menjadi penginjil lagi di beberapa tempat di desa-desa, daerah pedalaman ya. Daerah pedalaman itu dia sudah disebarkan ke sana untuk pemuritan dan pemurtadan orang-orang diajak masuk Kristen. Dan pastilah soalnya ujung-ujungnya juga duit. Dia mendapat sokongan dana dari Paulsan yang di Jerman itu. Dan sampai akhirnya kemarin beliau wafat, akhirnya juga dikelola dan ditangani oleh gereja karena Pak Ali Makrus ini kembali menjadi Kristen kembali. Sebuah perjalanan yang sulit ya, bahkan di akhir hayatnya ternyata bukan husnul khotimah, tetapi malah su'ul khotimah. Alhamdulillah min dalik. Semoga kita dijauhkan dari masalah itu. Saya mengangkat materi ini sebagai pesan moral kepada para mu'alaf semua. Saya tahu rata-rata para mu'alaf semuanya pasti mengalami masalah. Saya dulu juga seperti itu. Dan beberapa mu'alaf yang saya tangani juga sama. Permasalahan di mana-mana sama. Ekonomi. Tempat tinggal, penampungan, tidak punya kerjaan setelah menjadi Islam, disingkirkan keluarga dan sebagainya. Bahkan tawaran terakhir bagi keluarga, kalau kamu masuk Kristen kembali, saya terima. Ya, karena biasanya tidak kuat masalah ekonomi, ya menyerah di tengah jalan. Banyak sekali seperti itu. Akhirnya protol setelah menjadi mu'alaf, masuk lagi jadi Kristen. Bahkan kisahnya Pak Yudi Mulyana juga hampir mirip dengan ini. Setelah didatangi Paulsan itu sama. Tapi alhamdulillah Pak Yudi Mulyana kita kontak lagi, kita bina lagi. Ternyata Pak Yudi Mulyana sekarang masih konsisten, masih Islam. Semoga beliau tetap istiqomah. Dan ini pesan moralnya pada teman-teman semuanya, terutama para mu'alaf ya. Jaga akidah kita memang susah di dunia, tetapi insya Allah akan senang di akhirat. Pertahankan hidup dunia ini tidak kekal. Mendingan hidup di dunia miskin tetapi kita menemukan Tuhan yang benar, daripada hidup kaya tetapi kita akan menyesal di kemudian hari. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwa nanti Yesus akan mengatakan pada saudara-saudara sekalian bahwa aku tidak mengenal kamu. Nyala. Itu ada di dalam Injil. Dan saya ingatkan kembali pada saudara-saudaraku yang sudah menjadi mu'alaf, jangan sampai tergiur, jangan sampai balik arah hanya karena masalah ekonomi. Jadi pelajaran berharga kita tarik dari kasusnya Bapak
Halimah Krus ini, kita bisa lebih konsisten memelihara iman ini. Dan sesama sahabat, meskipun beliau ini sudah kembali ke Kristen, bagaimanapun beliau juga masih sahabat saya. Dengan rasa yang sangat dalam sekali, saya mengucapkan rasa berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, dan sebagainya. Semoga kalian semua diberi kesabaran. Saya ucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyimak video ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.